Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat menyapa lagi saudara. Dan dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kekuatan, kasih dan kemurahan Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Sebelum saudara dan saya melakukan aktivitas, mari kita mau mengucap syukur buat hari yang baru, buat nafas yang baru, buat kebaikan Tuhan yang sungguhlah ajaib, yang sungguhlah mempesona atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Oh. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Segala hormat bagimu, segala pujian bagimu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, thank you God, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Oh, dalam anugerah-Mu, dalam kuasa-Mu, ku dapat
Glory bagimu Tuhan, glory Yesus, ku menyembahmu Tuhan Yesus. Glory, 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 glory bagimu Tuhan. Ku mau menyembah, ku mau menyembahmu. Glory anamasyo, ku menyembahmu Tuhan, ku meninggikanmu Yesus. Glory bagimu, glory bagimu, glory, glory anamu. Ibiri anamasyo, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, anamu, menyembahmu, menyembah, menyembahmu. Glory, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus Tuhan. Ibiri anamasyo, Yesus, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembahmu. Haleluya. Oh, glory, glory, glory. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu. Oh, 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 oh. Terima kasih, terima kasih. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terpuji namamu, terpuji namamu. Segala kemuliaan hormat bagimu. Biarlah kami meninggikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Oh, glory, glory bagimu, glory bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, Yesus, ku bersyukur padamu, ku menyembahmu, ku meninggikan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Sungguh Tuhan Kau mempesona buat kehidupan kami. Tak henti-hentinya kebaikan-Mu, kasih setia-Mu menghampiri buat kehidupan kami. Haleluya, oh Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Oh Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Oh Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona buat kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Oh Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sama-sama katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Glory, sepanjang umur hidupku. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Hiarana mata karanamu, ya namo.
birianamu. Menyembahmu Tuhan, meninggikanmu, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, glory bagimu. Menyembahmu, terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, glory bagimu. Terima kasih, terima kasih. Kipata karana mata karana ma papa 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 karana ma sikipidi ranamo sikipidi yanamo yanamo glory sembahmu. Menyembahmu, menyembah, menyembah, menyembahmu Tuhan. Yesus, ku muliakan namamu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati akan kemurahan-Mu, nikmati akan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemurahan-Mu demi kemurahan yang lebih daripada hidup, Tuhan limpahkan buat kami. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa,
tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sekali lagi katakan, sinar kemuliaan-Mu Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Makasih Tuhan, kami tetap terus dalam hadirat-Mu, menikmati akan kasih setia Tuhan buat kehidupan kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21. Dikatakan firman Tuhan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kebenaran ini dan dikatakan bahwa ketika saudara dan saya memutuskan untuk hidup dalam kesucian, untuk hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa saudara dan saya akan dipandang layak. Nah, waktu saudara dipandang layak, ada hal-hal pekerjaan yang menanti kita. Percaya Bapak Ibu, ada hal-hal pekerjaan yang menanti kita, ada hal-hal yang dikatakan yang mulia, yang akan dipercayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kembali lagi waktu kita memutuskan untuk meninggalkan hal-hal yang jahat yang datang dalam kehidupan kita, seringkali ini bertolak belakang. Apalagi ada sebuah kesempatan untuk kita melakukan hal demikian. Atau mungkin begini, sebuah kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan kita untuk kita melakukan dosa, untuk kita kompromi dengan dosa. Tetapi waktu saudara dan saya memutuskan untuk meninggalkan hal-hal yang jahat itu, dikatakan, perhatikan saudaraku, saudara dikatakan dipandang layak oleh Bapa kita, dipandang layak untuk yang namanya gini, dipromosikan atau diberikan sebuah kepercayaan datang dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu memang tidaklah mudah. Saya jujur mengatakan tidaklah mudah untuk yang namanya hidup di dalam kebenaran, sebab godaannya banyak banget, sebab tantangannya sangatlah banyak. Tetapi waktu saudara memutuskan
hal demikian, percaya saudaraku, ada sebuah kekuatan yang memampukan hidupmu yang terus hidup dalam kebenaran itu. Ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita yang memampukan untuk hidup dalam kebenaran. Nah, seringkali ada sebuah mungkin saudara bisa melihat keadaan di sekeliling kita, atau mungkin saya katakan di dalam gereja, atau mungkin dalam sebuah perusahaan tempat di mana saudara bekerja. Nah, ada orang-orang yang dipercayakan lebih, ada orang-orang yang betul-betul gini dipercaya dalam sebuah tindakan, dalam semua hal itu ada yang lebih yang bisa dipercayakan kepada mereka. Karena kenapa? Dari sisi karakter, kehidupan, mereka dipandang layak untuk menerima sebuah kepercayaan itu. Nah, oleh sebab itu kalau hal demikian itu belum datang dalam kehidupan kita, mari kita koreksi. Betul enggak dalam semua sisi kehidupan kita dipandang layak untuk diberikan sebuah kepercayaan itu. Mungkin masalah waktu lah, mungkin masalah keuangan lah, masalah kejujuran lah dalam kehidupan kita. Coba kita cross check. Nah, saya yakin dan percaya seperti yang saya katakan, waktu kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam yang namanya kekudusan, dan menyucikan diri untuk memutuskan untuk hidup dalam kebenaran itu, percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yakin bahwa suatu saat tiba pada masanya Tuhan akan mempercayakan sebuah hal-hal yang besar, tanggung jawab yang besar yang saudara dan saya akan dipercayakan kepada saudara dan saya. Kalau saudara melihat kisah daripada Yusuf, nah di mana Yusuf dikatakan bahwa mungkin dia bisa untuk melakukan dosa itu, sebab dikatakan tidak ada orang yang melihat, dan itu tawaran dosa untuk yang namanya bersetubuh, untuk yang namanya hidup dalam percabulan, dalam perselingkuhan. Nah, Yusuf bisa melakukan itu, tetapi dia memutuskan tidak, bahkan dia meninggalkan dan lari meninggalkan dosa. Memang pada waktunya dikatakan bahwa dia dimasukkan dalam penjara, dia dimasukkan dalam sebuah kurungan. Memang itu tidak mengenakan, tetapi percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mata Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Yang percaya katakan amin. Dia akan terus melihat saudara dan saya, dan pembelaannya akan datang tepat pada waktunya. Yang terpenting dalam hal ini adalah gini, memutuskan hidup dalam kebenaran. Kalau kita melihat kisah daripada Yusuf, pengangkatan Tuhan begitu luar biasa. Bagaimana dengan caranya Tuhan Mesir dibuat yang namanya sebuah kelaparan, dan Yusuf bisa naik menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dikatakan bahwa sebuah kepercayaan yang diberikan kepada Yusuf dimulai dari apa? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Walaupun ada banyak tawaran untuk kita melakukan dosa, ada banyak mungkin kesempatan untuk kita melakukan yang namanya dosa, tetapi kita memutuskan enggak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari mulai memutuskan untuk hidup dalam kesucian, menyucikan diri. Percaya pembelaan Tuhan akan mengangkat hidupmu, dan ada sebuah tanggung jawab yang akan diberikan kepada saudara dan saya untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala bersama-sama untuk renungan kita pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya firman-Mu terus menopang kami, firman-Mu terus mengingatkan kami untuk kami dalam hidup dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang hari-hari ini yaitu mereka mengalami sebuah tekanan dalam kehidupan mereka, untuk pengiringan mereka untuk memutuskan hidup dalam kebenaran-Mu. Kiranya hari-hari ini kekuatan firman Tuhan memampukan hidupnya untuk dia tetap ada di dalam jalur yang benar. Tolong anak-Mu ini Tuhan, biar kiranya imannya tidak lemah dan semakin diperkuat lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bila sepanjang hari ini kami dalam perlindungan-Mu, sepanjang hari ini kami dalam penyertaan Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.